Hai Buciners, selamat datang kembali di Bucin Film. Kali ini kita akan membahas film horor yang berjudul The Unholy. Film ini mengisahkan misteri dari mukjizat yang dilakukan Ellis setelah disebut-sebut bisa bertemu dan berkomunikasi dengan perawan Maria. Sebelum membahas film ini lebih lanjut, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Kalau sudah, ayo bahas film ini bersama-sama. Film dimulai dengan terlihat ada beberapa pria yang sedang berada di sebuah hutan dan ada suara seorang wanita yang sedang ketakutan. Dan ada seorang pria menghampiri wanita sambil membawa palu. Dan sepertinya pria itu memukul wanita itu dengan palu dan kemudian dibakar. Dan ada seorang pastor yang sedang mendoakan wanita itu dan terlihat ada mayat yang tergantung pada sebuah pohon. Ada seorang pria sedang membeli kopi dan sedang video call temannya. Pria itu mendatangi sebuah hutan dan berbincang dengan temannya. Tiba-tiba bunyi lonceng dan ada seorang pria datang dan bernama Bapak Hagan. Hagan bilang bahwa pergi sapi itu dari sana karena itu wilayah gereja. Pria mendatangi hutan itu bernama Van. Kemudian dia mendengar suara bisikan saat memandangi sebuah pohon. Van menanyakan apakah temannya mendengar itu. Dan Van menemukan sebuah boneka yang bertuliskan 31 Februari 1845. Van bilang saat Jimo kuno rusak, mutilasi hewan ternak mulai terjadi. Temannya bilang boneka itu tidak rusak dan Van menginjak boneka itu dan boneka itu pecah. Van memfoto temannya seakan temannya menemukan boneka itu dan mereka meninggalkan boneka itu begitu saja. Van berusaha keluar dari mobil dan mengecek tidak ada siapapun dan tiba-tiba ada sebuah bayangan. Van terus mencari dan Van bertemu dengan wanita itu yang sedang berdiri di depan pohon di mana Van menemukan boneka itu. Wanita itu sedang mengucapkan kupersembahkan jiwaku padamu di depan pohon itu berkali-kali. Van memegang wanita itu dan wanita itu pingsan. Wanita itu bernama Ellis bisu. Van bilang bahwa Ellis tadi berbicara. Namun seorang wanita yang bersama Van bilang itu mustahil karena Ellis tak pernah berbicara satu kata pun dalam hidupnya. Wanita itu mengantar Van ke hotel. Van menelpon temannya dan bilang bahwa dia masih di Benfield karena dia mengalami sedikit insiden. Sepertinya Van adalah jurnalis. Van mendatangi gereja dan mengikuti doa. Ellis yang sedang duduk berdoa tiba-tiba mendengar suara bisikan seseorang memanggilnya dan Ellis berjalan keluar gereja dan diikuti oleh orang-orang gereja lainnya. Van merekam kejadian itu. Ellis melihat sebuah cahaya putih dan bayangan wajah seorang wanita. Pastor kebingungan. Saat pastor itu hendak memegang Ellis berbicara dan semua orang kaget. Ellis bilang wanita itu adalah Bunda Maria. Van menelpon temannya dan ingin memberitahu tentang peristiwa penyembuhan itu, namun temannya tidak mau karena ia sudah tertangkap membuat berita palsu. Saat Van sedang tidur, dia mimpi. Van dihampiri seorang makhluk yang muncul dari air dan dia terbangun karena ada air yang menetes dari atap kamarnya. Banyak orang yang mendatangi gereja dan minta disembuhkan. Kemudian Ellis berjalan ke arah pohon itu dan memandang wajah wanita itu lagi. Ellis menyembuhkan seorang anak cowok yang lumpuh dan dapat berjalan. Dan patung Bunda Maria yang ada di gereja mengeluarkan darah pada kedua matanya. Ada seorang pria sedang memberitahu tentang penampakan Maria yang berkali-kali dan mengalami mukjizat. Dan pastor itu bilang Monsignor ini telah diberi tugas oleh Vatikan untuk menyelidiki dugaan penyembuhan ini. Dan Ellis sendiri yang akan menjelaskan kejadian itu, namun saat dia masuk ke dalam gereja banyak sekali wartawan dan melontarkan banyak pertanyaan. Van menanyakan kepada Ellis bagaimana rupa Bunda Maria. Ellis bilang dia mengenakan jubah putih yang mengalir, dia bersinar seperti kilauan mentari di hari kabut. Van sedang berbicara dengan Monsignor dan uskup. Van minta diberikan waktu berbicara dengan Ellis hanya mereka berdua. Dan jika entah alasan apapun setiap mukjizat itu ternyata palsu, maka secara pribadi Van akan memegang resikonya. Tenda dibangun di tengah-tengah pohon yang Ellis pandangi. Pastor Hagan mendatangi dan mendekati tempat itu dan menemukan boneka yang Van injak. Tiba-tiba ada makhluk yang berjubah besar dan kaki panjang di belakang pohon itu. Van sedang mewawancarai Ellis. Ellis menceritakan kesaksiannya bertemu dengan Maria. Di tengah wawancara itu, mereka didatangi Pastor Hagan dan pastor itu ingin berbicara dengan Van. Pastor itu bilang bahwa Van hanya memanfaatkan Ellis. Pastor itu bilang mereka dalam perang abadi antara kebaikan melawan kejahatan. Saat Van ingin kembali ke hotel, dia mendengar bisikan. Van sedang menonton video, ada seorang wanita yang bilang Benfield tempat aneh dan keajaiban mengerikan seperti anak sapi berkepala dua, kambing hitam. Dan di masa itu, orang-orang melihat iblis di balik setiap pohon
pohon. Alice sedang dilatih bernyanyi. Pastor yang melatih Alice terjatuh dan batuk-batuk. Alice menanyakan pastor itu apakah dia beriman kepada Maria, dan pastor itu bilang iya. Saat Alice memegang dada pastor itu dapat bernafas kembali dan tiba-tiba muncul makhluk berkuku panjang di balik badannya. Van, Monsinyur, dan Uskup bingung karena paru-paru Pastor Hagan benar-benar sembuh. Banyak orang yang bersyukur dan bilang Alice menginspirasi, dan ada juga warga Benfield yang pergi dari sana. Van mendapat telepon dari temannya yang saat itu memarahi Van karena membuat berita palsu. Van dimaafkan karena berita tentang Benfield yang dia tulis. Alice merasa kesal karena harus tinggal di keuskupan. Van memberikan sebuah CD kepada Alice. Pastor Hagan sedang merokok dan dia mendengar sesuatu, dan Pastor Hagan menaruhkan tangannya pada sebuah lubang di tembok dan dia menemukan sebuah buku dengan gambar aneh. Van menceritakan hari pertama dia menemukan boneka Kern kepada wanita yang mengantarkannya ke hotel. Wanita itu bilang boneka Kern adalah boneka keberuntungan. Mereka juga percaya bisa menjebak hal buruk di dalamnya, jadi mereka akan mengikatnya dengan rantai dan disegel dengan tanggal mustahil. Mereka berharap roh itu bisa terjebak selamanya. Van sedang berjalan dan mengobrol dengan wanita itu. Van mendatangi anak sungai dan ada sebuah rumah kecil. Wanita itu bilang tempat itu sering mereka pakai saat untuk pasca dan piknik gereja sampai mereka menjualnya. Tempat itu adalah tempat yang ada pada mimpi buruk Van. Van melihat ke dalam sungai dan ada gelembung dan tiba-tiba muncul wajah seperti tengkorak. Van kaget dan wanita itu membalikan badannya. Dia melihat ada seorang mengenakan jubah dan menghilang. Wanita itu menanyakan ada apa dan Van bilang dia harus berbicara dengan Pastor Hagan karena ada sesuatu yang terjadi di sana, sesuatu yang berhubungan dengan gereja. Dan ada seorang mendatangi gereja dan melakukan pengakuan dosa, dan wanita itu mengatakan hal-hal aneh. Saat pastor itu hendak membuka ruangan pengakuan di sebelahnya, tiba-tiba ada musik yang menyala di gereja. Pastor pun kaget, dan ada makhluk tinggi berjubah mendekati pastor. Van mendatangi gereja dan mencari Pastor Hagan, dan terdengar suara gedoran pintu dari ruangan pengakuan dosa, dan Van membuka itu namun tidak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba ada mayat Pastor Hagan tergantung dan pastor telah meninggal. Van mengobrol dengan uskup, dan uskup itu bilang entah iblis apa yang mengganggu Pastor Hagan sampai dia melakukan bunuh diri. Uskup itu bilang semua tak akan terjadi tanpa Van. Van sedang merekam dan mewawancari Alice. Pastor Hagan adalah paman Alice. Van bilang paman Alice bilang kemanapun Tuhan pergi, iblis selalu ada di belakangnya. Van bertanya apakah ada kekuatan lain di sana. Alice bilang Maria tidak akan membiarkan itu terjadi. Alice menyuruh Van untuk tidak meragukan dia. Dan tiba-tiba Alice berubah menjadi marah dan tersenyum lagi. Kemudian Alice bilang bahwa Maria berbicara dengan dia. Dia bilang keraguan melemahkan iman. Van kembali ke hotel dan dia mendengar bisikan dan melihat sebuah bayangan dan menghilang. Van menonton kembali video wawancaranya dengan Alice, dan Van menemukan hal aneh pada rekaman itu. Van terus memaju mundurkan rekaman itu dan ada bayangan keluar mengagetkan. Van menemui Natalie dan meminta berkas gereja. Acara pemakaman Pastor Hagan sedang berlangsung. Natalie dan Van mendatangi tempat penyimpanan berkas gereja. Van sedang membuka berkas-berkas dalam bahasa Latin. Berkas buku itu menceritakan bahwa ada seorang wanita yang bernama Maria Elnor. Dia mengalami setan dan kemudian mukanya dipaku topeng dan digantung di pohon ekor. Tubuhnya dibakar dan abu rohnya dikurung dalam boneka baby Kern. Saat sedang menghadiri acara pemakaman Pastor Hagan, Alice tiba-tiba mendengar bisikan lalu naik dan bilang bahwa Maria berbicara kepadanya. Malam itu adalah perjamuan dikandung tanpa noda. Van bilang Maria Elnor menyamar sebagai perawan Maria. Pastor Hagan menemukan buku itu dan menemukan kebenaran lalu Pastor Hagan dibunuh. Dan tiba-tiba lampu gedung berkas itu menyala dan mati. Van memberikan buku penemuannya itu kepada Monsinyur dan Uskup. Uskup itu ternyata sudah mengetahui itu. Van bilang Maria membunuh Pastor Hagan dan Uskup itu bilang Pastor Hagan bunuh diri. Dan ternyata Alice adalah keturunan Maria itu. Karena Maria pernah hamil dan melahirkan seorang putra bernama Nicholas. Saat Van sedang memberitahu Natalie soal itu, tiba-tiba telepon mereka terputus. Van diserang oleh Maria, namun tiba-tiba Monsinyur datang dan Monsinyur itu mendoakan dan menolong, namun Alkitab yang dipegang tulisannya itu menghilang. Monsinyur itu terus Uskup memberitahu penjaga bahwa Van adalah pembuat masalah dan tetap mengawasi Van. Van bilang semua itu salahnya karena dia merusak boneka yang mengurung Maria. Saat Monsinyur itu mulai berdoa dan menyalakan korek, tiba-tiba mati dan saat dinyalakan lagi, Alice datang dan mendoakan orang yang hadir di misa itu. Van dan Natalie berusaha menghentikan misa itu. Saat mendoakan orang-orang itu, mata Alice berubah. Natalie datang dan memanggil Alice. Van datang ke misa itu dan berusaha menghentikannya, namun dihadang. Van kemudian mendapat kesempatan untuk berbicara jujur kepada semua orang. Semua orang memprotes. Natalie berusaha menyadarkan Alice. Alice sadar dan bilang bahwa Maria tidak nyata. Dan semua orang pergi dari tempat itu. Tiba-tiba Maria muncul dari pohon itu. Maria membuka saat Maria mau menyerangkan
Alice yang diserang dan saat Maria menyentuh Alice, perlahan tubuh Maria hancur. Fan berdoa dan minta membiarkan Alice hidup, dan Alice tiba-tiba terbangun lagi. Namun Alice terbangun dengan keadaan bisu dan tuli lagi. Setelah insiden itu, Natalie, Fan, dan Alice mendatangi pemakaman Pastor Hagan, dan film pun berakhir. Bagaimana menurut Buciners? Apakah kalian suka dengan pembahasan film kali ini? Sampai di sini dulu ya untuk review film kali ini. Jangan lupa memberikan like dan subscribe dan aktifkan selalu lonceng agar mendapat update film selanjutnya. Dan juga terus komen and share agar channel ini dapat terus berkembang. Thank you, see you in next video.